Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang kromatografi afinitas dalam pemurnian protein rekombinan. Anggota dari kelompok kami adalah Anindya Wahyu, Feby Wika, dan Herlina Prastika. Adapun yang akan kami bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian dari protein rekombinan, kemudian yang kedua, isolasi dan pemurnian protein, yang ketiga, prosesnya yaitu pemurnian protein, pemakatan protein, kromatografi afinitas. Yang keempat ialah hasil karakterisasi protein. Oke, yang pertama ialah apa itu protein rekombinan? Menurut Rahman, protein adalah kelompok biopolimer yang merupakan hasil ekspresi informasi genetik yang terdiri atas rangkaian monomer alfa asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Menurut Retoningram, protein rekombinan adalah protein yang diproduksi oleh sel yang DNA-nya telah dimodifikasi dengan rekombinasi genetik atau rekayasa genetika. Dihasilkan untuk tujuan medis, yaitu berupa insulin, interferon, dan lain-lain, atau untuk industri, yaitu enzim. Lalu, bagaimanakah rekayasa genetika pada protein? Rekayasa genetika adalah suatu proses yang berdasarkan pada yang pertama penggunaan vektor ekspresi yaitu bakteri, virus, plasmid, dan lain-lain yang berfungsi sebagai pembawa gen penyandi protein yang diinginkan. Kemudian penggunaan sel inang yang melaksanakan instruksi yang disediakan oleh gen tersebut untuk mensintesis protein yang diinginkan. Kemudian produksi massa protein yang diinginkan dan pemisahan dan ekstraksi protein dari kulturnya, kemudian dilanjutkan dengan purifikasinya dengan menggunakan metode kromatografi. Selanjutnya ialah apakah kromatografi itu? Kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli botani asal Rusia pada tahun 1906, yaitu Mikhail Semyonovich Svet. Svet pertama kali menemukan teknik kromatografi dalam penelitiannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen-pigmen lain pada ekstrak tanaman. Kromatografi menurut Kelmans pada tahun 1959 adalah teknik pemisahan campuran secara fisika didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase diam atau padat atau cair, dan fase gerak atau cair atau gas. Sedangkan menurut IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel, di mana komponen tersebut didistribusikan di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Next ialah jenis-jenis kromatografi. Jenis kromatografi berdasarkan prinsip pemisahannya dapat dibagi menjadi kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, kromatografi pertukaran ion, exclusion kromatografi, dan affinity kromatografi. Kromatografi afinitas bekerja berdasarkan pada interaksi spesifik antara satu jenis molekul zat terlarut dengan jenis molekul lain yang terimobilisasi dalam fase diam. Sebagai contoh, molekul yang terimobilisasi dapat menjadi antibodi untuk beberapa protein yang spesifik. Saat zat larut yang mengandung campuran protein melewati molekul ini, hanya protein tertentu saja yang akan bereaksi dengan antibodi yang terimobilisasi pada fase diam. Selanjutnya ialah isolasi dan pemurnian protein. Tahap awal dari proses pemurnian adalah mengisolasi protein dari sumber yang memproduksinya, baik sel tanaman, hewan, maupun garam biasanya tidak memberikan peningkatan kemurnian yang tinggi, namun memberikan rendemen atau yield tinggi. Pelarut yang biasa digunakan dalam pemekatan protein adalah etanol, isopropanol, aseton, dan dietil ether dengan dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius atau lebih rendah lagi untuk mencegah denaturasi protein. Materi selanjutnya adalah pemurnian protein. Setelah protein yang diinginkan dipisahkan dari selnya, tahap selanjutnya adalah memurnikan protein tersebut dari kontaminan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan kolom kromatografi. Prosedur ini dibagi secara luas untuk memurnikan protein.
Metode ini dapat memisahkan protein berdasarkan sifat karakteristiknya, karena setiap protein memiliki ukuran, bentuk, muatan, dan permukaan hidrofobik yang sangat bervariasi. Tiap-tiap teknik pemurnian protein dengan kromatografi memiliki kriteria berbeda-beda. Kromatografi kolom yang sering digunakan antara lain kromatografi gel filtrasi, penukar ion, hidrofobik, dan kromatografi afinitas. Adapun prinsip pemurnian protein menggunakan kolom menurut Elisev adalah sebagai berikut. Pertama, campuran protein dimasukkan ke dalam kolom. Kedua, protein yang diinginkan terikat di dalam kolom. Ketiga, protein yang tidak diinginkan dicuci. Dan keempat, protein yang diinginkan dielusi. Derajat kemurnian protein target tergantung pada keperluan penggunaan. Protein-protein yang akan digunakan untuk terapi harus memiliki kemurnian yang sangat tinggi, yaitu di atas 99%. Dan tidak boleh mengandung pirogen, yaitu zat-zat yang dapat menimbulkan demam. Untuk mempelajari sifat dan struktur protein diperlukan kemurnian antara 95–99%. Protein dengan kemurnian sedang di bawah 95% dipakai untuk produksi antibodi. Selanjutnya adalah pemakalan protein. Protein target biasanya berada dalam bentuk terlarut sehingga perlu dilakukan proses pemekatan. Metode pemekatan yang umum dilakukan di laboratorium adalah 1. Pemekatan dengan pengendapan atau presipitasi menggunakan garam amonium sulfat atau pelarut. 2. Pemekatan dengan menggunakan ultrafiltrasi. Pengendapan menggunakan amonium sulfat adalah salah satu cara yang paling sering digunakan dan populer karena kelarutannya yang tinggi, murah, tidak menyebabkan denaturasi protein, dan memiliki efek stabilitas pada protein. Penambahan amonium sulfat dapat meningkatkan kelarutan protein atau salting, dan penambahan garam selanjutnya akan mendestabilisasi protein sehingga protein akan mengendap atau salting out. 3. Pemekatan dengan pengendapan mikroorganisme. Protein ekstraseluler yang disekresikan ke dalam medium diperoleh melalui pemisahan sel dari media fermentasi dengan teknik filtrasi dan sentrifugasi. Protein target berada dalam medium bebas sel yang biasanya dalam bentuk yang sangat encer. Sedangkan untuk protein intraseluler, sel dipanen dan diresuspensi dalam larutan datar atau air kemudian dipecahkan agar dapat diambil proteinnya. Selanjutnya adalah kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas merupakan salah satu tipe kromatografi adsorpsi, di mana molekul yang akan dimurnikan diadsorpsi secara bolak-balik menggunakan senyawa pengikat komplementer atau ligan yang dimobilisasi pada matriks. Dengan kemajuan biokimia, banyak protein telah diketahui ligannya. Sifat ini dapat digunakan untuk pemurnian protein dengan cara meletakkan ligan pada suatu matriks dan menggunakan matriks ini untuk purifikasi satu tahap. Kromatografi afinitas memisahkan protein-protein atas dasar interaksi reversibel antara protein dan ligan spesifik yang terikat pada matriks kromatografi. Kromatografi afinitas sangat selektif. Oleh karena itu, teknik ini memiliki resolusi tinggi dan cocok untuk mendapatkan protein spesifik. Secara umum, kromatografi afinitas dapat digunakan untuk memisahkan protein yang mengenal ligan melalui adsorpsi pada ligan yang terikat secara kovalen ke kolom, penambahan campuran protein ke kolom, lalu dicuci dengan buffer untuk memindahkan protein yang tidak terikat, kemudian mengelusi protein yang diinginkan dengan menambahkan bentuk terlarut ligan berkonsentrasi tinggi. Dengan kemajuan teknologi DNA rekombinan, kini dapat dilakukan purifikasi protein yang ligannya tidak diketahui. Cara yang dilakukan adalah dengan menggabungkan fragmen DNA yang akan dipurifikasi dengan fragmen DNA pengkode suatu protein yang ligannya diketahui secara definitif. Fragmen rekombinan ini ketika diekspresikan menghasilkan suatu protein fusi yang dapat dipurifikasi dengan kromatografi afinitas menggunakan ligannya yang ditempelkan pada suatu matriks. Sebagai contoh adalah suatu vetor ekspresi yang menyediakan fragmen DNA penyandi polyhistidin atau histak. Polyhistidin dapat membentuk kelat dengan logam nikel, sehingga prinsip ini dapat digunakan untuk pemurnian protein fusi dengan oolihistidin. Hasil karakterisasi protein.
Metode karakterisasi protein umumnya didasarkan pada 1. Bobot molekul atau BM dengan menggunakan SDS page sodium diadesyl sulfit polyacrylamide gel elektroforesis. Yang kedua, muatan total protein dengan menggunakan IEF, isoelectric focusing. Dan yang ketiga, reaksi imunokimia atau kemampuan protein sebagai antigen yang mengenali antibodi dengan menggunakan Western blot. Menurut Enerwati dan Kembaren tahun 2005, Kembaren dan Rahman tahun 2005. Tahap-tahap proses elektroforesis protein dengan SDS page. Elektroforesis protein dengan SDS page terdiri dari dua lapisan gel poliakrilamid dengan pH dan konsentrasi yang berbeda serta dicetak pada pelat kaca. Gel poliakrilamid lapisan bawah disebut sebagai separating gel yang berperan pada pemisahan protein berdasarkan bobot molekul. Gel poliakrilamid lapisan atas disebut sebagai staging gel yang berfungsi untuk menempatkan sampel. Untuk menentukan bobot molekul protein, elektroforesis dilakukan bersamaan dengan suatu marka protein yang telah diketahui bobot molekulnya. Deteksi sampel setelah elektroforesis dapat dilakukan secara kualitatif menggunakan Comesi Blue dan untuk meningkatkan sensitivitasnya dapat menggunakan pewarna perak nitrat. Menurut Kembaren dan Rahman 2005. Adapun batas deteksi untuk Comesi Blue adalah 36-47 nanogram dan untuk per staining adalah 0,5-1,2 nanogram menurut Ernawati dan Kembaren tahun 2005. Berikut merupakan gambaran dari beberapa tahapan proses elektroforesis protein dengan SDS page. Yang pertama, persiapan alat dan gel. Yang kedua, chamber diisi gel dan buffer elektroforesis. Yang ketiga, pengisian sampel dan marka ke dalam sumur gel. Yang keempat, running elektroforesis. Yang kelima, pemotongan gel. Yang keenam, pewarnaan atau staining gel. Yang ketujuh, penghilangan warna atau destaining pada gel. Dan yang terakhir, yaitu hasil elektroforesis berupa pita-pita protein dari marka. Analisis protein dengan Western blot. Karakterisasi protein dengan metode ini dilakukan berdasarkan kemampuan protein sebagai antigen yang mengenali antibodi menurut Ernawati dan Kembaren tahun 2005. Untuk melakukan analisis Western blot, diperlukan antibodi yang spesifik mengenali protein target. Tahap pertama pada analisis Western blot adalah SDS page, di mana protein dipisahkan terlebih dahulu berdasarkan bobot molekulnya. Protein yang berada pada gel tersebut ditransfer ke suatu membran, dalam hal ini nitroselulosa dengan menggunakan elektroforesis. Membran ditempatkan pada kutub positif, sedangkan gel ditempatkan pada kutub negatif, sehingga protein bermigrasi ke kutub positif, di mana akhirnya protein ditransfer ke membran. Membran yang telah membawa protein selanjutnya diinkubasi dengan antibodi primer terhadap protein target. Membran kemudian dicuci, lalu diinkubasi dengan antibodi sekunder, yang telah berkonjugasi dengan alkalin fosfatase dan Hersheradis peroxidase yang dapat menguraikan substrat tertentu dan menghasilkan warna, menurut Kembaren dan Rahman 2005. Berikut merupakan beberapa gambaran dari tahapan analisis protein dengan Western blot. Yang pertama, persiapan membran. Yang kedua, penyusunan gel dan membran. Yang ketiga, proses transfer protein. Yang keempat, perendaman membran. Dan yang terakhir, hasil Western blot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.